alladzi ahyana ba'dama amatana wa ilaihin nusyur. Segala puji bagi Allah Jalla Jalaluh yang telah menghidupkan kita setelah Dia mematikan kita, dan kelak kepada Allah kita akan dikumpulkan. Allahumma salli wa sallim ala abdika wa rasulika Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabi ajma'in, amma ba'd. Aisyah radhiyallahu ta'ala anha, dia kenal banget sama suaminya. Sebagaimana diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim, Aisyah mengatakan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kalau lagi ada mendung yang gelap, beliau itu kharaja wa dakhala, aqbala wa adbar. Beliau kayak orang yang kebingungan. Beliau keluar masuk rumahnya, beliau berjalan maju mundur, seperti ada sesuatu yang mencemaskan beliau. Lalu kalau hujan itu turun, beliau wajahnya berubah, senang beliau. Maka Aisyah mengatakan, ya Rasulullah, alaika salatu wassalam ya Rasulullah, innan nas idza ra'awul ghaim farihu raja'a an tumtir sama. Orang itu kalau melihat awan gelap, mereka itu senang. Kenapa mereka bergembira? Karena mereka berharap akan turun hujan. Hujan sebagai sumber kehidupan. Apa kata Nabi SAW? Ya Aisyah, ma yu'minuni au yu'amminun an yakuna fihi azab. Wahai Aisyah, apa yang membuat aku merasa aman? Boleh jadi yang ada di awan itu adalah azab. Udziba qaumun birih. Ada satu kaum yang diazab dengan angin. Pada saat mereka melihat awan itu, mereka mengatakan, hadza aridun mumtiruna. Mereka melihat ini awan yang akan memberikan hujan kepada kami. Padahal isi dari awan itu adalah azab. Ahibati fillah, itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Beliau yang kenal sama Allah, beliau yang faham dengan Sang Pencipta. Bagaimana beliau menumbuhkan rasa takut di diri beliau sendiri dan diri istrinya dan diri umatnya agar tidak pernah merasa aman dari azab Allah Azza wa Jalla. Sebagian kita merasa berada di posisi yang nyaman secara ekonomi, secara pekerjaan, secara status aman. Apakah dia berpikir Allah tidak akan mengazab dia tatkala dia berbuat dosa? Apa yang terjadi dan menimpa saudara-saudara kita di Palestina, mungkin saja itu terjadi di negeri kita. Jamaah rahimakumullah, siapa yang tidak berbuat dosa? Sebagian kita bukan lagi berlumuran dosa, tapi dia berada di kumbangan dosa. Kita melihat bagaimana salat subuh ini, yang kata Nabi alaihi salatu wassalam, athqalus salati alal munafiqin salatul isya wa salatul fajr. Salat yang paling berat
buat orang munafik adalah sholat isya dan sholat subuh. Sholat maghrib dengan mudah orang munafik ke masjid. Sholat zuhur dan asar mereka meramaikan masjid. Tapi untuk sholat subuh jamaah dan sholat isya jarang yang ke masjid. Ini bicara orang munafik yang mereka masih sholat. Allah menyebutkan tentang sifat mereka. Idza qamu ila sholati qamu kusala yura'una an-nas wa la yadhkuruna Allah illa qalila. Mereka apabila bangkit untuk mendirikan sholat, mereka bangun dalam kondisi malas-malasan. Yura'una an-nas, ibadahnya cuma riya, pamer, ingin dilihat sama orang, ingin pengakuan dari orang lain agar dikatakan dia muslim. Wala yadhkuruna Allah illa qalila, tapi di diri mereka tidak mengingat Allah kecuali sedikit. Ahibati fillah, merasa aman dari azab Allah adalah salah satu sifat orang munafik. Kata Hasan Al-Basri rahimahullahu ta'ala, dia mengatakan, al-mu'min jama'a bainal ihsani wa makhafah. Orang beriman itu mengumpulkan antara ihsan, usaha untuk berbuat baik, berbuat ketaatan, plus rasa takut. Dia berbuat baik tapi takut. Wal munafiq jama'a baina isa'atin wa amn. Adapun orang munafik, dia mengumpulkan antara berbuat buruk, berbuat kejahatan, tapi merasa aman. Allah Ghafurur Rahim. Allah Maha Pengampun. Allah Maha Penyayang. Ahibati fillah, Allah menyuruh Nabi untuk memberitahu hamba-hamba Allah dengan firman-Nya, Nabbi ibadi anni anal ghafurur rahim. Sampaikan kepada hamba-hambaku bahwasanya aku adalah Rabb yang Maha Pengampun dan Maha Pengasih. Wa anna azabi huwal azabul alim. Tapi azabku pedih. Kasih tahu mereka. Allah mengatakan, la in syakartum la azidannakum. Kalau kalian bersyukur kepada Allah, pasti aku tambah. Wala in kafartum inna azabi lasyadid. Tapi kalau kalian kufur, sesungguhnya azabku itu pedih. Jamaah rahimakumullah, di surat Al-A'raf ayat 97 sampai 99, Allah mengingatkan umat manusia agar mereka bangun dari tidurnya, agar mereka sadar dari kelalaian mereka, agar mereka sedikit berhenti untuk merenungkan kehidupan ini. Allah mengatakan, afa amina ahlul qura ay ya'tiyahum ba'suna bayatan wa hum naimun. Apakah penduduk negeri itu merasa aman dari azab kami yang mungkin datang di malam hari dalam kondisi mereka tidur? Allah mampu mengguncangkan bumi ini 1 menit. Digerakkan. Atau Allah kirimkan hujan yang deras, yang membuat mereka tenggelam dalam posisi mereka tidur.
Dan apa yang dapat dilakukan oleh manusia tatkala Allah kirimkan azabnya di malam hari dalam posisi tidur? Mereka nggak mampu berbuat apa-apa. Lalu Allah katakan, awa amina ahlul qura an ya'tiyahum ba'suna duhan wa hum yal'abun. Apakah penduduk negeri itu merasa aman dari datangnya azab kami pada saat waktu duha, pada saat mereka bermain, pada saat mereka sibuk mengumpulkan harta? Apa yang dapat dilakukan oleh pasukan tentara Indonesia tatkala Allah berikan azab gempa? Mereka bisa berbuat apa, jemaah? Mereka akan keluarkan tank-tank mereka. Mereka akan pakai pesawat-pesawat mereka. Nggak bisa, jemaah. Mereka hanya bisa memberikan peringatan. Mereka hanya bisa berlari sama dengan yang lainnya. Namun banyak manusia yang mengumumkan perang sama Allah tapi merasa aman, jemaah. Allah mengatakan di akhir di ayat 99, afa aminu makrallah. Apakah mereka merasa aman dari makar Allah, dari azab Allah? Fala ya'manu makrallah illal qaumul khasirun. Tidaklah merasa aman dari azab Allah kecuali orang-orang yang merugi. Ana sering ingatkan tentang masalah riba. Riba ini menjadi penyebab atau salah satu penyebab hinanya umat Islam. Antum melihat bagaimana saudara-saudara kita di Gaza dibantai, dan umat Islam hanya menonton. Dibom lagi, rumah sakit dibom, kita cuma bisa nonton, memaki, dan tidak bisa berbuat apa-apa, jemaah. Berapa sih jumlahnya orang Yahudi, jemaah? Berapa, jemaah? 1.400.000 melawan 2 miliar. Yang 2 miliar gak bisa berbuat apa-apa. Yahudi gak takut, gak gentar. Apa penyebabnya? Kita yang hina. Hina dan dina. Kenapa Allah tidak menolong itu bayi-bayi, wanita-wanita? Kita nggak bercermin. Kita itu kadang-kala merasa punya hak untuk dibantu sama Allah Azza wa Jalla. Contoh satu tuh, masalah riba. Yang masalah ini sampai ke kampung-kampung. Jangan bicara di kota besar. Ana pernah baca yang beli mobil Mercy apa BMW, itu disebutkan hanya 30% yang cash, sisanya kredit. Di desa-desa riba itu mungkin hampir berada di setiap rumah. Orang-orang yang mungkin dikenal sebagai orang ahli ibadah dengan mudah menggadaikan sawah mereka dengan sistem riba. Mobil, motor, rumah, usaha, hampir semuanya dengan sistem riba. Dan mereka merasa aman. Padahal Allah Azza wa Jalla mengatakan, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa dharu ma baqiya minar riba in kuntum mu'minin.
Wahai orang-orang beriman, bertakwalah kalian sama Allah, takutlah kalian sama Allah. Tinggalkan sisa-sisa riba itu, tinggalkan. Kalau kalian beriman. Kalau kalian gak beriman ya lanjutkan. Fa in lam taf'alu. Kalau ternyata kalian tidak melakukan itu, tidak meninggalkan, enggan, abai, bahkan ditambah lagi ucapan-ucapan, oh nggak mungkin, ya gimana lagi, sistemnya sudah seperti ini. Itulah sistem yang dibuat sama Yahudi. Yahudi itu belajar, jamaah, bagaimana cara membuat umat Islam itu tidak ditolong sama Allah Azza wa Jalla. Kita semua tahu bagaimana umat Islam jumlahnya 300 melawan 1000 menang. Nggak perlu jumlah yang banyak. Bagaimana 30.000 melawan 150.000 menang. Dan sekarang kebalik. Yahudi jumlahnya sedikit. Umat Islam jumlahnya banyak dan tidak mampu berbuat apa-apa. Riba mereka sebarkan. Karena kalau kalian tidak meninggalkan sisa-sisa riba, bukan mulai riba, ini sisanya suruh tinggalkan. Fa'dzanu biharbim minallahi wa rasul. Diumumkan perang kepada kalian. Perang sama siapa? Sama Allah dan Rasulnya. Gimana mau ditolong saudara kita di Gaza? Di sini kita mengumumkan perang sama Tuhan. Ahibati fillah. Jangan merasa aman. Apa yang terjadi di Palestina mungkin terjadi di tempat kita. Dan ingat, azab Allah itu pedih. Ahibati fillah, manusia diciptakan untuk mengabdi kepada Allah Azza wa Jalla, bukan untuk mengisi perutnya dan memuaskan yang di bawah perutnya. Kita tahu, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Tidaklah aku ciptakan bangsa jin dan manusia kecuali untuk beribadah kepada aku. Itu tujuan kita diciptakan, bukan untuk bersenang-senang. Tapi sebagian kita lebih mementingkan syahwatnya, nafsunya, daripada tujuan dia diciptakan. Allah memberikan semua fasilitas sama kita. Untuk apa? Agar kita mudah beribadah kepada Allah. Allah berikan ujian kepada kita agar kita kembali kepada Allah Azza wa Jalla. Di surat Fatir ayat 45, Allah menyebutkan kenapa kok banyak orang-orang zalim, banyak pelaku dosa, tapi masih nyaman hidupnya, masih eksis. Dia berbohong, dia berdusta, dia berbuat kezaliman. Yang namanya dosa jangan ditanya, mungkin semua dosa dia sudah lakukan. Dan hampir semua manusia, bahkan semua manusia melakukan dosa. Apa kata Allah Jalla Jalaluh, walau yu'akhidullahu an-nas bima kasab. Apabila Allah itu memberikan azab kepada manusia, hukuman atas perbuatan mereka, ma taraka ala dhahriha min dabah. Enggak ada yang hidup di muka bumi ini. Antum enggak akan melihat manusia di kota Malang ini. Satu pun enggak ada. Antum tidak akan melihat binatang pun di tempat ini. Kalau Allah langsung memberikan azab. Tapi apa yang terjadi? Walakin yuakhiruhum ila ajalin musamma. Allah tunda, jemaah. Allah berikan kesempatan untuk bertobat bagi orang-orang itu, untuk kembali kepada Allah Azza wa Jalla. Bahkan musibah kadangkala diletakkan di satu kampung agar yang lainnya ambil pelajaran, agar mereka jadi tahu, ya Allah, kata dia, boleh jadi yang terjadi di sana terjadi di tempat ini. Yang jelas Allah itu menunda dan tidak melupakan. Ahsahullah wa nasu. Allah menghitung dan mereka melupakannya. Ahibati fillah, di dalam hadis yang diriwayatkan Imam Bukhari dan Muslim, Nabi SAW memberikan penjelasan agar kita tidak lalai
Innallaha la yumli lidh-dhalim. Sesungguhnya Allah itu benar-benar memberikan tempo waktu buat orang yang melakukan kezaliman. Yahudi menzalimin saudara-saudara kita, kok nggak diazab sama Allah ya? Antum nggak baca sejarah? Nabi kita alaihi salatu wassalam dilemparin batu di Taif. Dilemparin batu. Itu Nabi Muhammad SAW. Diusir seperti diusirnya anjing. Na'udzubillah min dzalik. Nabi kita Muhammad alaihi salatu wassalam di kota Mekah, beliau lagi sholat. Kita kadang-kadang dapat video orang lagi sholat dibubarkan, orang lagi sholat ditendang. Nabi alaihi salatu wassalam lagi sholat, diletakkan ari-ari onta di pundak Nabi alaihi salatu wassalam yang sedang sujud alaihi salatu wassalam. Beliau lagi sholat dicekik sama Uqbah bin Abi Mu'aid di depan Ka'bah. Kok nggak diazab langsung ya sama Allah? Kemana Allah Azza wa Jal? Keluarga Ammar bin Yasir, bagaimana ibunya disiksa, lalu Abu Jahal mengambil tombak dan menusuk kemaluannya sampai mati. Kok nggak diazab Abu Jahal pada saat itu? Maka kita harus sadar bagaimana Allah memberikan ujian kepada kita. Dengan adanya orang-orang zalim itu, antum sabar apa enggak gitu loh. Ada orang yang gara-gara musibah yang menimpa dia, kemudian dia ragu dengan pertolongan Allah Azza wa Jalla. Atau dia merasa ana sudah baik, ana sudah sholat malam, ana sudah bersedekah, ana sudah berbagi, ana puasa Senin Kemis. Tapi kok musibah ini enggak berhenti? Kok orang-orang yang menzalimi ana masih bebas bernafas dan ana susah hidupnya? Ini kata Nabi SAW, Innallaha la yumli lidh-dhalim. Sesungguhnya Allah itu benar-benar menunda buat orang zalim. Antum baca surat Al-Buruj, bagaimana Allah ceritakan tentang manusia yang mengazab, menyiksa umat Islam. Innal ladzina fatanul mu'minina wal mu'minati thumma lam yatubu. Sesungguhnya orang-orang yang menyiksa orang-orang beriman yang laki-laki dan wanita, thumma lam yatubu, kemudian tidak bertobat. Artinya kalau dia bertobat, Allah terima tobatnya. Apa yang dilakukan oleh mereka jemaah? Mereka membuat parit jemaah. Kemudian dilemparkan kayu bakar di sana. Lalu mereka hidupkan, mereka sulut itu api. 20.000 umat Islam satu hari dibakar di sana. Allah masih kasih tawaran kepada mereka, diajak tobat gitu loh. Tsumma lam yatubu, kemudian mereka tidak bertobat. Kalau mereka bertobat, yang membunuh 100 orang diterima tobatnya jemaah. Yang berzina diterima tobatnya. Itulah Allah Rabbul Alamin. Yang membunuh Hamzah diterima tobatnya. Sallallahu alaihi wasallam, bagaimana beliau menerima Wahsy, bagaimana menerima Khalid bin Walid yang menyebabkan kekalahan umat Islam pada waktu perang Uhud, bagaimana menerima Ikrimah bin Abu Jahal, bagaimana menerima Abu Sufyan. Allah itu memberikan jeda waktu jemaah. Kenapa? Karena Allah itu Ar-Rahman Ar-Rahim. Maka di sini Nabi alaihi salatu wasallam menjelaskan, Innallaha la yumli lidh-dhalim. Allah itu memberikan jeda waktu buat orang yang zalim. Hatta idza akhadahu lam yuflitu. Tapi kalau Allah mengadab dia, dia nggak bisa kabur dari mana-mana. Fir'aun yang melakukan perbuatan sewenang-wenang, penyiksaan kepada Bani Israel.
Bagaimana Fir'aun memerintahkan bala tentaranya untuk menjembelih bayi laki-laki, jemaah. Di Bani Israel, memperbudak Bani Israel. Allah memerintahkan Nabi Musa untuk menjumpai Fir'aun, untuk mengajak Fir'aun kepada Allah Azza wa Jal. Apa kata Allah? Faqula lahu qawlan layyina la'allahu yatadzakkaru aw yakhsha. Katakan kepada Fir'aun ucapan yang lembut. Lembut. Sama Fir'aun disuruh lembut Nabi Musa. Sebagian kita ngomongnya kasar sama istrinya, kasar sama orang tuanya, kasar sama orang-orang yang seharusnya dia hormatin dan dia hargai. Ini Fir'aun. Dan Nabi Musa mendakwai Fir'aun ketika umur 40 tahun. Dan menunggu Fir'aun ditenggelamkan 40 tahun kemudian. Diuji jemaah. Antum sabar apa enggak? Kemudian antum perlu ngelihat, emangnya mereka aja yang zalim? Boleh jadi ana juga zalim sama orang lain. Adz-dzulmu dzulumat yaumil qiyamah. Kezaliman itu kegelapan pada hari kiamat. Qala Abu Musa al-Asy'ari ketika meriwayatkan hadis ini, thumma qara'a wa kadzalika akhdhu rabbika idza akhadhal qura wa hiya zalimah inna akhdahu alim syadid. Begitulah ini ayat di surat Hud ayat 102. Nabi atau Abu Musa menyebutkan ayat ini. Begitulah Allah apabila memberikan hukuman kepada satu negeri dalam kondisi negeri itu zalim, inna akhdahu alimun syadid. Hukuman yang Allah berikan, azab yang Allah berikan alim, memilukan, menyakitkan dan keras. Ahibati fillah, orang beriman walaupun dia senantiasa melakukan ketaatan kepada Allah, dia harus sadar dia sudah ditakdirkan berbuat dosa. Habis salat subuh tadi antum baca apa? Astaghfirullah, astaghfirullah, astaghfirullah. Habis salat kita istighfar, mohon ampun sama Allah Azza wa Jalla. Yang sholat malam, yang tegak berdiri menghadap Tuhannya pada saat orang-orang tidur, apa yang dia baca selesai sholat malam menunggu waktu subuh? Allah Azza wa Jalla menyebutkan, kanu qalilan minal laili ma yahja'un wa bil ashari hum yastaghfirun. Mereka adalah orang-orang ini sifat penghuni surga. Mereka adalah orang-orang yang tidurnya sedikit. Sedikit badan dia menyentuh kasurnya. Dan di waktu sahur mereka beristighfar. Ini orang soleh, orang baik malah banyak istighfarnya. Maka malah banyak tobatnya. Nabi alaihi salatu wasallam memberikan contoh. Beliau mengatakan, ayyuhan nas, tubu ilallah wastaghfiruh. Wahai umat manusia, kalian bertobatlah kepada Allah dan beristighfarlah, mohon ampun kepadanya. Jamaah, ucapan ini disampaikan kepada siapa? Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali, Abdurrahman bin Auf. Disampaikan kepada orang-orang yang ada di Masjid Nabawi, yang tentunya 10 sahabat yang dijamin masuk surga menjadi orang-orang yang paling terdepan. Beliau menyampaikan kepada mereka,
Kalian bertobatlah dan beristighfarlah kepada Allah. Fa inni atubu ilallah wa astaghfiruhu fil yawm akthar min 70 marrah. Aku. Kata Nabi SAW pada waktu itu mengatakan, aku saja dalam sehari aku bertobat dan beristighfar mohon ampun kepada Allah lebih 70 kali. Itu Nabi alaihissalam. Makom taubat ini jamaah, bukan makomnya orang pelaku dosa. Kadang-kadang sebagian orang yang katakan antum banyak tobat ya, ada orang sakit parah ya, antum katakan kepada dia antum kayaknya harus banyak istighfar. Antum suudzon sama mana? Lu kok suudzon? Nabi nyuruh sahabatnya, Nabi beristighfar mohon ampun kepada Allah dalam sehari lebih dari 70 kali. Ketika Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu taala anhu, yang kalau imannya Abu Bakar ditimbang sama imannya umat Nabi SAW lebih berat imannya Abu Bakar. Seperti apa sih Abu Bakar? Beliau datang kepada Nabi SAW mengatakan, ya Rasulullah, allimni du'aan aqra'uhu fi salati. Ajarkan kepada aku doa yang aku baca ketika aku sholat. Yang minta doa siapa? Abu Bakar. Dikasih doa apa? Apa doanya jemaah? Jemaah, ana izin minum dulu jemaah. Bismillah. Memang Masjid Ahmad Yani nggak punya gelas saja, Mas. Belum beli coba. Insyaallah adalah. Tadi mau kasih kopi cuma. Apa doanya? Allahumma inni zalamtu nafsi zulman katsiran wa la yaghfiru dzunuba illa anta waghfir li maghfiratan min 'indika warhamni innaka antal ghafurur rahim. Masyaallah, barakallahu fikum. Mana kasih air buat. Barakallahu fikum. Naam. Lihat orang sekelas Abu Bakar itu dikasih doa sama Nabi yang isinya pengakuan bahwa dia orang zalim. Dengan mengatakan Abu Bakar, katakan Allahumma inni zalamtu nafsi zulman katsira. Ya Allah, sesungguhnya aku menzalimi diriku dengan kezaliman yang banyak. Ini Abu Bakar. Zulman katsira. Dia yang dijamin masuk surga. Dia yang mendampingi Nabi alaihi salatu wassalam ketika di gua Thur, mendampingi beliau ketika hijrah. Nabi alaihi salatu wassalam yang sempat bertanya kepada para sahabatnya, man asbaha minkumul yauma shaiman, siapa yang hari ini puasa? Abu Bakar angkat tangan mengatakan ana. Man asbaha minkumul yaum tasaddaqa ala miskin, siapa yang hari ini sedekah buat orang miskin? Kata Abu Bakar, ana. Man asbaha minkumul yaum ya'udu maridhan, siapa yang hari ini membesuk orang sakit? Kata Abu Bakar, ana. Siapa yang hari ini mengantarkan jenazah? Kata Abu Bakar, ana. Jadi Abu Bakar ini orang yang sangat semangat untuk melakukan ketaatan. Antum kira-kira kalau dijamin masuk surga, gimana antum? Antum insya Allah masuk surga. Alhamdulillah, tidak usah nak masjid meneng wes. Kita lihat Abu Bakar jamaah. Nabi alaihissalam mengatakan majtama'na fi imri'in illa dakhala al-jannah. Tidaklah berkumpul itu kriteria, itu amalan di satu orang kecuali surga tempatnya dia. Tapi ketika minta doa habis waktunya. Ini tanda selesai. Ketika minta doa, dikasih doa pengakuan akan kesalahan. Allahumma inni zalamtu nafsi zulman katsiran
wa la yaghfiru dzunuba illa anta. Dan tidak ada yang mengampuni dosa kecuali Engkau ya Allah. Yang pertama mengakui dengan pengakuan yang sangat mutlak. Dia tidak mengatakan, iya aku adalah dosa ya Allah. Bukan ada jemaah. Banyak. Lalu dia memuji Allah. Nggak ada yang mengampuni dosa kecuali Engkau ya Allah. Faghfirli maghfiratan min indika warhamni. Ya Allah, ampuni aku dengan ampunan dari sisimu ya Allah. Dan kasihi aku ya Allah, rahmati aku. Innaka antal ghafurur rahim. Sesungguhnya Engkau Maha Pengampun dan Maha Pengasih. Itu jemaah. Bagaimana orang ketika bertambah imannya, bertambah rasa takutnya. Aisyah menceritakan bagaimana manusia kalau melihat awan dan bagaimana Rasulullah SAW kalau melihat awan. Antum kalau melihat awan, hujan habis gini. Itu lihat tingkatan iman itu menentukan seperti apa antum menyikapi kondisi yang ada. Allah Azza wa Jalla berfirman di surat Al-Mu'minun, cerita tentang orang-orang beriman. Surat ini menceritakan sifat orang-orang beriman. Di ayat 60-61 Allah mengatakan walladzina yu'tuna ma atau wa qulubuhum wajilatun annahum ila rabbihim raji'un ulaika yusari'una fil khairat wa hum laha sabiqun. Mereka adalah orang-orang yang melakukan apa yang mereka lakukan dan hati mereka takut. Mereka berbuat, hatinya takut. Biasanya yang berbuat dan hatinya takut itu berbuat apa? Dosa. Orang habis melakukan kesalahan biasanya ada kekhawatiran. Maka dosa itu mahaka fi nafsika wa karihta an yattali 'alan nas. Dosa itu sesuatu yang ngerundel di hati ya, yang enggak nyaman di hati dan engkau enggak ingin orang lain tahu. Itu dosa. Maka orang yang melakukan kezaliman biasanya takut ketahuan. Dia akan membuang alat bukti. Dia buang, dia sembunyikan. Ana dapat kiriman berita, ada seorang laki-laki yang mengecor istrinya. Iya, yang dibunuh dicor. Dia takut jamaah. Biasanya itu pelaku dosa. Ini ayat mengatakan mereka adalah orang-orang yang berbuat apa yang mereka perbuat, melakukan apa yang mereka lakukan, hati mereka takut. Annahum ila rabbihim raji'un. Mereka akan kembali kepada Allah Azza wa Jalla. Ketika ayat ini turun, Aisyah bertanya, ya Rasulullah, yang dimaksud dengan ayat ini, ahumul ladzina yashrabuna al-khamra wa yasriqun? Apakah mereka adalah orang-orang yang minum khamr? Orang-orang yang mencuri? Yang hatinya takut karena perbuatan mereka? Apa kata Nabi SAW? La yabnatas siddiq. Enggak, bukan itu maksudnya. Lihat bagaimana Aisyah membaca ayat, lalu dia memahami dengan pemahaman yang tidak sesuai. Maka dia tanyakan kepada Nabi SAW. Enggak, bukan itu maksudnya. Terus apa maksudnya? Beliau mengatakan walakinnahum. Yang dimaksud dengan ayat ini, alladzina yasumun wa yusallun wa yatasaddaqun wa hum yakhafuna an la yuqbala minhum. Yang dimaksud dengan ayat ini adalah orang-orang yang melakukan puasa, rajin sholat, rajin sedekah, dan mereka takut tidak diterima. Takut tidak diterima. Ketika sedekah nggak ada perasaan dia, oh, ana sudah nyumbang ke Masjid Ahmad Yani 100 juta. Insya Allah cukup modal masuk surga.
Orang Nabi SAW mengatakan, sodakohlah walaupun dengan setengah butir kurma. Itu kalau uang ana dibelikan kurma, dapat berapa banyak? Ada orang yang merasa aman dengan amal soleh yang dia lakukan. Merasa siap mati. Kalau mati, hari ini kayaknya ana sudah siap. Ana sudah umroh 27 kali, ana haji 7 kali, bangun masjid, ya ada 7 lah yang ana bangun masjid ya. Insyaallah kalau malaikat pencabut nyawa datang, ana sudah siap. Nggak ada perasaan takut. Tadi kita sebutkan, orang munafik itu merasa aman. Orang beriman takut. Dia berbuat baik masih takut. Doanya, Allahumma inni zalamtu nafsi. Doanya mohon ampun sama Allah Azza wa Jalla. Makanya kalau antum dengar orang mengatakan Allahumma inni zalamtu nafsi, oh kayaknya lagi tobat orang ini, habis berbuat dosa. Ini Abu Bakar suruh baca itu. Maka Nabi menyebutkan kepada Aisyah, ini maksud bukan pelaku dosa yang takut. Kalau pelaku dosa takut biasa, tapi ini bicara kelas tinggi dari orang-orang yang beriman. Mereka melakukan ketaatan tapi mereka takut tidak diterima. Kenapa? Karena mereka tahu dengan kekurangan diri mereka. Dan dia tahu gak pantas, gak seperti ini seharusnya aku beribadah buat Allah. Seharusnya ditambahkan. Nabi Ibrahim bangun Ka'bah. Doanya apa? Rabbana taqabbal minna innaka antas sami'ul alim. Ya Allah, terimalah dari kami ya Allah. Nabi minta diterima. Alaihi salatu wassalam. Sesungguhnya engkau maha mendengar dan maha tahu. Nabi Ibrahim berdoa, wajnubni wa bani an na'budal asnam. Ya Allah, hindarkan aku dan anak keturunanku dari menyembah berhala-berhala. Sebagian kita merasa aman. Antum pernah doa supaya anaknya jangan sampai jadi orang musyrik. Seperti doanya Nabi Ibrahim. Itu Nabi. Nabi Ibrahim sebelum punya anak doanya apa? Rabbi habli minas salihin. Rabbi habli minas salihin. Dikasih anak, berubah doanya. Bagaimana anak-anak ini selamat. Beliau takut anaknya terkena pemikiran menyimpang. Menyembah berhala-berhala. Keluar dari agama Islam. Maka beliau berdoa memohon kepada Allah, hindarkan aku dan anak keturunanku ya Allah dari menyembah berhala-berhala. Kalau Nabi Ibrahim takut, antum gimana? Beliau juga berdoa, Rabbi ja'alni muqimas salah wa min dzurriyyati. Ya Allah, jadikan aku orang yang mendirikan salat dan dari anak keturunanku. Sebelum punya keturunan, beliau nggak baca doa itu. Tapi ketika punya keturunan, dalam doa beliau disisipkan anaknya, disisipkan keturunannya. Terus Nabi Ibrahim berdoa, alaihi salatu wassalam. Kenapa beliau melakukan itu? Karena ada rasa takut. Orang kalau nggak punya rasa takut jemaah, ia merasa aman. Antum kayak jalan sini nggak pakai helm. Nah, polisi ini sih turu. Polisinya masih tidur, antum nggak takut kan? Ini biasa. Tapi ketika antum tahu, oh ada razia di sana, antum pakai helm kalau bisa 2, supaya nunjukkan ke polisi ya, loh, anak pakai helm bapak. Artinya ada perasaan takut, kemudian aku melakukan perbuatan yang menyebabkan rasa takut itu jadi aman. Jamaah rahimakumullah, Ibnu Mas'ud, sahabat Nabi radhiyallahu ta'ala anhu, yang 2 betisnya lebih berat daripada gunung Uhud. Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu, yang Nabi berpesan yang ingin membaca Al-Quran seperti diturunkan, segar bacanya sama Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu. Ibnu Mas'ud ini yang bawa kepalanya Abu Jahal, membawa kepada Nabi SAW ketika perang Badar radhiyallahu ta'ala anhu. Apa kata beliau? Menyebutkan generasi para sahabat dan
mengomentari generasi para tabi'in. Beliau mengatakan, innal mu'min yara dhunubahu ka'annahu fi asri jabalin yakhafu an yaqa alaih. Sesungguhnya orang beriman itu melihat dosa-dosanya seperti gunung, dan dia ada di bawah gunung. Gunung ini kayaknya mau longsor. Sedangkan orang fajir itu melihat dosanya seperti lalat yang hinggap di hidungnya. Diginikan sudah terbang, sudah habis. Terbang lalat itu. Disebutkan dalam riwayat lain, kalian nih sekarang melakukan dosa yang kalau dulu para sahabat takut mereka. Sekarang merasa aman. Apa penyebabnya? Tingkatan keimanan yang berubah. Kita nggak kenal sama Allah Azza wa Jalla. Makanya kajian tentang Allah itu penting. Mengenal Allah lewat asma'ullah al-husna. Mengenal Allah Jalla Jalaluh lewat ayat-ayat Quran yang Allah turunkan kepada Nabi alaihi salatu wassalam, sehingga tumbuh rasa takut dan tidak pernah merasa aman. Ahibati fillah, para nabi alaihimus salatu wassalam, jangan ditanya amalan mereka. Bagaimana mereka adalah orang yang paling takut kepada Allah Azza wa Jalla. Mereka adalah orang yang paling ngerti sama Allah Azza wa Jalla. Lihat bagaimana Nabi sholat sampai bengkak kakinya. Sebagian kita, kapan kakinya bengkak? Main bola, cedera. Pernah antum sholat sampai bengkak kaki? Sahabat heran ketika Bilal bin Rabah, ya, ini suatu malam Aisyah menceritakan Nabi alaihissalam bermalam di rumahnya. Itu waktunya Aisyah. Aisyah dapat waktu itu 9 malam sekali, sebelum Saudah memberikan waktunya dia. Artinya kalau Nabi lagi bermalam di tempat dia, ini sesuatu yang sangat spesial sekali. Ketika beliau lagi berduaan di atas kasur bersama Aisyah, Nabi ngomong sama Aisyah, ya Aisyah, ata'dhaninani an unajiya Rabbi. Engkau mengizinkan gak buat aku? Ini adab suami jamaah. Suaminya Nabi, panglima perang, Amirul Mukminin. Beliau ngomong sama istrinya, engkau izinkan aku untuk bermunajat kepada Rabbku. Apa kata Aisyah? Ya Rasulullah, aku itu ingin berada di samping, tapi aku mencintai apa yang kau cintai ya Rasulullah. Bangun Nabi sholat. Beliau ambil wudhu, kemudian beliau sholat, ya. Beliau sholat. Aisyah menceritakan Nabi itu nangis, menangis sampai air matanya membasahi jenggotnya. Setelah jenggotnya basah, pangkuannya basah dengan air mata Nabi SAW. Setelah pangkuannya basah, tanah yang di depan Nabi SAW itu basah. Untuk bayangin rumah Nabi SAW, tanah jemaah. Setelah masuk waktu subuh dalam kondisi Nabi nangis, Bilal datang. Ngelihat Bilal ini, Nabi dalam kondisi yang basah, ya. Antum bisa ngelihat orang kalau nangis matanya bengkak, ya. Maka Bilal mengatakan, ya Rasulullah, qad ghafarallahu laka ma taqaddama min dzambika wa ma ta'akhkhar. Ya Rasulullah, Allah sudah mengampuni dosamu, udah selesai gitu. Dosamu yang lalu dan yang akan datang sudah selesai. Walima ya Rasulullah.
Aisyah mengatakan, ya Rasulullah, engkau sampai bengkak kakimu ya Rasulullah. Kenapa engkau melakukan itu? Apa kata beliau? Afala akunu abdan syakur. Apa enggak pantas aku menjadi hamba yang bersyukur kepada Allah Azza wa Jalla? Bersyukur atas apa jemaah? 13 tahun di kota Mekah. Beliau dibuli, dimaki, lahir dalam kondisi yatim, hidup susah, menjadi penggembala kambing. Beliau berangkat membawa dagangan Khadijah ke Syam. Beliau berdakwah, diusir dari Taif. Beliau meninggalkan kota Mekah menuju ke kota Madinah. Di kota Madinah terbunuh sahabat-sahabatnya. Rumah beliau kecil. Beliau lebih sering berpuasa jemaah, karena nggak ada makanan di rumahnya. Kadang-kala berlalu rembulan, kemudian datang rembulan, kemudian pergi itu bulan. Di rumah Nabi SAW tidak hidup kompornya. Beliau mengatakan, apa enggak pantas aku menjadi hamba yang bersyukur kepada Allah Azza wa Jalla. Ini tingkatan sabar yang tinggi sekali. Tingkatan syukur yang Masya Allah, yang dimulai dengan sabarnya Nabi SAW menghadapi musibah-musibah yang ada. Dan di akhir hayat turun firman Allah, Idza jaa nasrullahi wal fath wa ra'aitan nas yadkhuluna fi dinillahi afwaja. Apabila datang pertolongan dari Allah, wal fath, nunggunya lama. Kapan kota Mekah ditaklukkan? Kapan jemaah? Tahun ke-8 Hijriah. Bayangin, sejak diusir baru kota Mekah dapat ditaklukkan tahun ke-8. Apabila datang kepadamu pertolongan Allah dan kemenangan, dan engkau melihat umat manusia berbondong-bondong masuk ke dalam agama Allah ini, apa yang harus engkau lakukan? Fasabbih bihamdi rabbika wastaghfir. Hendaklah engkau menyucikan Allah, bertasbih dengan memuji Allah, dan beristighfar. Innahu kana tawwaba. Nabi disuruh istighfar sama Allah langsung. Apa yang Nabi lakukan setelah itu? Setelah turunnya ayat itu, beliau merubah bacaan ruku dan sujudnya. Beliau lebih sering membaca Subhanakallahumma wa bihamdika Allahumma gfirli. Bacaan yang lain boleh, Subhana rabbiyal azim ketika sujud ruku, Subhana rabbiyal azim ketika sujud, Subhana rabbiyal a'la. Tapi setelah turun ayat ini, kata Aisyah, Nabi lebih sering membaca Subhanakallahumma wa bihamdika Allahumma gfirli. Maha suci engkau ya Allah, segala pujian untukmu, ampuni aku ya Allah. Ya, kayaknya sudah habis jemaah. Aqulu qauli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Itu yang dapat Anda sampaikan. Apabila benar dari Allah Jalla Jalaluh, kalau salah dari diri Ana pribadi, masih ada waktu 10 menit. Kalau ada pertanyaan yang tertulis, kirimkan ke sini jamaah. Bismillah. Harapan Ana nggak ada pertanyaan. Enggak minum kopi. Masya Allah. Sudah selesai Bapak. Mohon izin Ustaz, bagaimana caranya memerangi riba sedangkan saya bekerja gaji saya melalui bank? Iya, ada hal-hal yang tidak bisa dihindari. Masya Allah, jazakallah khair.
ada hal-hal yang bisa kita tinggalkan. Ada transaksi yang harus melalui rekening-rekening tersebut. Usahakan kita tidak meletakkan uang yang digunakan oleh bank tersebut untuk melakukan riba. Orang yang deposit atau orang yang punya uang dengan jumlah besar di rekening yang ribawi, kira-kira uang kita dipakai nggak sama bank? Kan kita titip jemaah. Titip kan nggak boleh dipakai seharusnya. Tapi dipakai. Dipakai untuk apa? Ya untuk melakukan riba kepada saudara-saudara kita yang lain. Maka senang banget mereka itu kalau ada dana besar. Tadi kalau antum cuma urusan gaji, ya antum ambil untuk kebutuhan antum. Tapi kalau untuk nabung, kita bersyukur ya dengan adanya bank-bank syariah. Bank muamalat, mungkin sekarang ada BSI. Walaupun mereka belum full syariah, tapi usaha itu ada. Proses dilakukan. Dan adanya bank syariat itu tuntutan dari umat Islam. Bayangin ya, sejak kita merdeka, nggak ada bank syariah. Tahun berapa bank syariat itu baru mulai muncul? Tahun 89-90 ya. Kita merdeka 45. Dan kalau antum baca sejarah, adanya usaha untuk bank syariah itu berbarengan dengan jilbab. Yang tua-tua ingat tahun 89-90 ketika anak-anak SMA diberhentikan di DO dari sekolah, kira-kira ada 300 karena mereka maksa pakai jilbab. Bayangin. Maka kita bersyukur kepada Allah sekarang ini dengan munculnya tadi, walaupun mungkin belum murni syariat tapi usaha itu ada. Kita perlu mendukung, yang kurang kita sempurnakan, yang salah kita perbaiki, dan insya Allah ke depan kita berharap bank-bank itu benar-benar syariat jamaah. Mohon maaf Ustaz, izin bertanya tentang riba. Bagaimana cara membersihkan, meninggalkan riba bagi kita para pegawai, umumnya pemberian gajinya lewat bank? Oh ini sama aja. Iya tadi, ahibati fillah, mengingatkan kembali hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam ya, yang menyebabkan umat Islam jadi hina, yang menyebabkan umat Islam nggak dihargai, yang menyebabkan pemimpin-pemimpin negara Islam kumpul itu pun tidak didengarkan. Apa penyebabnya? Yang pertama Nabi sebutkan alaihi salatu wassalam, riba. Idza tabaya'tum bil 'aina. Kalau sistem jual beli kalian itu 'aina, ini riba tapi terselubung, kayaknya bukan riba. Wa akhadtum adnabal baqar wa raditum bizzara wa taraktumul jihad, kalian merasa nyaman sudah. Merasa aman dengan ekonomi dia, dengan pekerjaan dia, meninggalkan berjihad di jalan Allah. Apa yang akan terjadi? Sallatallahu alaikum dhullan. Allah akan menimpakan kepada kalian kehinaan. Nggak dicabut sama Allah. Maka tatkala kita melihat bagaimana umat Islam di Gaza dibantai, kita harus tahu kenapa. Boleh jadi kita penyebab. Allah akan timpakan kepada kalian kehinaan. La yanzi'uhu, tidak dicabut. Siapa yang menimpakan kehinaan? Allah Jalla Jalaluh. Siapa yang mencabut? Allah. Tapi Allah, Nabi alaihi salatu mengatakan Allah nggak akan mencabut. Sampai kapan? Hatta tarji'u ila dinikum, sampai kalian kembali kepada agama kalian. Maka kita berusaha untuk jangan berpikir saya sudah. Antum kalau sudah, tolong antum cari orang lain, antum gandeng orang lain, nyari orang lain. Kenapa? Karena kalau dibiarkan orang berbuat dosa dan kita hanya menonton, azab Allah turun bukan hanya menimpa dia. Antum bisa lihat ketika terjadi gempa, apa yang terkena dampak gempa itu yang nggak sholat saja.
Bayi kena. Bayi. Karena ketika ke Palu melihat satu desa itu ambles. Ambles. Sak mobil-mobilnya, sak kulkas-kulkasnya. Dan itu terjadi di waktu maghrib. Ketika orang semua ada di rumah. Tadi boleh jadi yang berbuat dosa 2-3 orang. 5 orang. Di sebuah riwayat Israiliyat. Bagaimana Nabi Musa alaihissalam ketika beliau istisqa minta hujan sama Allah Azza wa Jal. Gak dikasih hujan. Lalu diwahyukan kepada Nabi Musa. Di antara umatmu itu ada satu orang. Yang ana lupa ya. 40 tahun apa 70 tahun tuh orang terus berbuat dosa. Aku gak kasih hujan kepada kalian gara-gara dia. Akhirnya Nabi Musa mengatakan apa yang diwahyukan kepada beliau. Sesungguhnya di tengah-tengah kita ada satu orang yang Allah murka sama dia. Ada kumpul bersama orang-orang yang sholat istisqa. Kumpul bersama mereka. Dan gara-gara dia kita gak dikasih hujan. Karena dia berbuat dosa 70 tahun. Orang ini jamaah, dengar itu dia menutup kepalanya lalu dia bertobat kepada Allah Azza wa Jalla. Dia minta ampun sama Allah. Tahu-tahu turun hujannya. Ketika hujan turun, Nabi Musa minta orang itu pergi. Nabi Musa tanya sama Allah, ya Allah, belum ada yang pergi, kata dia. Belum ada yang meninggalkan majelis ini, tapi kok sudah turun hujan, kata dia. Iya, orang itu sudah bertobat kepada aku. Kata Nabi Musa, ya Allah, aku kepingin tahu ya Allah, mana orang. Kata Allah, ketika dia berbuat dosa, aku gak kasih tahu engkau. Ketika dia bertobat, masa aku lecehkan dia dengan dikasih tahu ini loh pelaku dosa? Enggak. Kata. Maka di situ jamaah, jangan pernah meremehkan orang-orang yang kita lihat berbuat dosa, lalu kita biarkan. Perlu amar ma'ruf nahi mungkar, tapi dengan cara yang penuh dengan hikmah. Terkait memerangi Yahudi dan Islam, memenangi peperangan di saat bebatuan berbicara. Saat tentara-tentara Hizbullah sementara berbicara kepada tentara-tentara, kepada umat Islam ya. Sementara pohon ada pohon gorkot namanya, yang tidak membocorkan keberadaan tentara Yahudi. Akhirnya Yahudi ini saat ini menanam pohon itu sebanyak-banyaknya. Bagaimana menyikapi hal ini? Antum mau potong pohonnya? Antum jadilah orang baik. Kok sekarang mikir pohonnya gimana ya, urusan pohonnya itu? Mau ditegur aja pohonnya. Jamaah, Yahudi itu percaya dan kita percaya. Maka yang harus antum lakukan, bagaimana antum menjadi pasukan Allah pada saat itu. Dengan cara jadi orang baik, jadi orang soleh. Dan itu kejadiannya nanti setelah turunnya Nabi Isa alaihissalam. Jadi ada 2 kali jamaah, ada 2 fase di mana Yahudi nanti akan hilang dari Palestina. Karena pemerintahan Islam akan ada di sana. Nabi Isa ketika turun di Syam situ. Tapi Yahudi belum habis dari dunia ini. Masih ada di mana Yahudi? Di Iran, di Asfahan, yang mereka menunggu Dajjal di sana. Ketika Dajjal keluar, Yahudi ini ikut. Ketika itulah yang pohon-pohon akan berbicara. Saat itu dunia akan bersih dari orang Yahudi. Yahudi percaya mereka akan dihabiskan. Maka kalau mereka tanam pohon gorkot itu, antum tenang aja jamaah. Antum bagaimana menjadi orang soleh. Apa hukumnya meminjam uang dari orang yang transaksi riba dengan bank, dapat pinjaman riba dari bank? Antum pinjamnya pakai bunga apa enggak? Karena ada orang pinjam dari bank dengan bunga
berapa persen, lalu dia pinjamkan lagi dengan bunga yang lebih tinggi lagi. Sama aja riba. Tapi kalau ada orang mungkin meminjamkan uangnya dan dia kerja di bank, maka transaksi sama kita halal. Kalau dia memang tidak melakukan riba kepada kita. Izin bertanya Ustaz, pertanyaan dari teman ana. Kenapa orang seperti Ustaz tidak masuk ke dunia, ke pemerintahan, agar tidak ada orang sekuler di negeri Islam ini? Yaitu pertanyaan penutup jamaah. Jamaah, kalau antum lihat bupati, wali kota, gubernur, presiden, DPR, siapa yang milih? Ya antum ini. Jadi yang harus dibenerin siapa? Ya rakyatnya yang dibenerin. Ya rakyat kasih 50.000 langsung. Beras, yang mana nomor berapa? Nomor sekian. Oh ya, bismillah. Rakyatnya kayak gini. Jadi antum itu berpikir harus realistis. Ini loh rakyatnya kayak gini. Kalau rakyatnya benar, kira-kira yang dipilih yang benar apa yang jahat? Yang benar. Kalau rakyatnya nggak benar, jangan harap antum dapat pemimpin yang benar. Kalau sekarang rakyatnya yang benar 30%, yang nggak benar 70%. Kira-kira yang jadi pemimpin? Yang 70%. Maka bagaimana antum membuat yang 70% itu jadi baik? Jadi soleh, jadi takut sama Allah Azza wa Jalla. Ustadz tugasnya, kalau ana masuk ke dalam, nggak ketemu antum. Allahu Akbar jamaah. Ya, mereka yang berjuang, melihat ada jalan-jalan yang memang dia mampu berjuang di sana, hendaklah bertakwa kepada Allah Azza wa Jalla dan membulatkan niatnya, karena kita akan dihisab sama Allah Azza wa Jalla jamaah. Antum akan dihisab tentang semua yang antum lakukan. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullah li wa lakum wa lisairil mu'minin wal mu'minat fastaghfiruh innahu huwal ghafurur rahim. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.